Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit mereview mengenai channel yang aku bangun. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sebelumnya, aku ucapkan dulu selamat tahun baru 2025 kepada kalian semua, penonton setia dari channel aku. Nah, di tahun baru 2025 ini merupakan tahun kedua ya, atau 2 tahun tepatnya setelah channelku ini mendapatkan monet dari YouTube. Jadi channelku ini pertama kali monet itu ya tanggal 2 Januari tahun 2023. Jadi ini adalah perayaan 2 tahun aku mendapatkan monet dari YouTube. Meski baru 2 tahun mendapatkan monet dari YouTube, tapi aku sudah punya akun AdSense ya, tepatnya dari blog. Jadi aku dulu tuh ngeblog ya, itu sudah dapat uang atau dapat AdSense dari YouTube itu dari Google itu sekitar tahun 2017. Jadi udah lama. Tapi karena blog itu sudah mulai menurun ya pembacanya dan lebih banyak orang yang mencari informasi lewat video, terutama YouTube dan TikTok, maka pada tahun 2022 atau 2021 akhir, aku memutuskan untuk mengembangkan channel YouTube ini. Sebagai informasi aku cerita ya, mula-mula itu aku bingung mau mengembangkan channel ini tuh temanya apa. Karena aku itu random ya. Kalau pas konten ngeblog dulu itu random gado-gado. Sebenarnya aku suka itu ke candi-candi ya. Jadi kalau kalian lihat videoku yang lama, itu sering sekali ada video candi ya, entah ke candi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di Jogja, itu sudah banyak candinya. Nah, karena tak lihat kalau candi itu nggak terlalu banyak yang nonton, kemudian tidak ada interaksi yang banyak dengan penonton. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari ide untuk konten lain. Nah, kebetulan pas aku ngonten tentang Surabaya Bus tahun 2021 akhir, itu mulai banyak orang yang nonton dan bertanya mengenai rute. Padahal aku nggak terlalu banyak mengupload ya. Akhirnya ketika aku lihat itu mulai ada rute-rute baru terutama dari Trans Semanggi yang kedua itu pertama kali launching sekitar bulan Februari tahun 2022. Aku memberanikan diri untuk ngonten ya jadinya kayaknya ini channelku yang pertama kali atau mungkin di antara banyak channel YouTube itu channelku yang pertama kali ngonten sehingga cukup meledak ya videonya. Akhirnya mulai banyak orang yang nonton ya. Lama-lama aku mulai merasa kalau nggak ngonten itu nggak enak ya. Nah, akhirnya aku mulai untuk mencoba untuk ngonten, mencari ide konten apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ketika tak lihat itu ternyata orang-orang tuh membutuhkan konten naik transportasi umum dari berbagai tempat penting seperti dari stasiun, ke kampus, atau ke sekolah, atau ke pasar, ke mall, dan sebagainya. Sejak saat itu aku mulai rajin untuk mengupload video paling tidak seminggu itu 2 atau 3 kali. Lama-lama ternyata atensinya cukup di luar dugaanku. Jadi semakin banyak orang itu yang lihat videoku yang tak kira itu nggak ada yang lihat, ternyata sudah mulai banyak yang lihat. Akhirnya aku itu mulai ngonten sesuai dengan pertanyaan yang belum aku buat videonya. Misalkan ada orang bertanya ke sebuah tempat ya, ke sebuah pasar atau ke sebuah mall atau kemanapun, maka selanjutnya aku ngonten ke tempat tersebut. Konten di videoku yang cukup banyak dilihat itu ketika ada Transjatim K1 dulu ya. Itu pertama kali aku juga ngonten, maksudnya nekat ya di hari kedua peluncuran. Aku nekat untuk konten dan langsung aku edit dan langsung aku upload sehingga videonya cukup
banyak penontonnya dan mulai banyak lagi ketika ada pembukaan rute Transjatim koridor lain. Tapi di antara semua video yang aku buat, yang paling berkesan itu adalah video ketika aku terkena banjir di Semarang akhir tahun 2022. Tak ceritakan ya, saat itu posisiku belum Monet ya. Jadi kan Monet itu kan ada dua syarat ya. Yang pertama adalah mencapai 1000 subscriber, yang kedua adalah mencapai 4000 jam tayang. Untuk jam tayang alhamdulillah sudah memenuhi dulu, sudah 4000 lebih. Nah, yang subscriber ini agak susah ya, jadi dulu itu masih 900 berapa gitu. Nah, ketika itu ada video banjir ya, aku terkena banjir nggak bisa pulang, keretanya nggak bisa jalan, akhirnya aku jalan kaki dari Simpang 5 sampai ke Stasiun Tawang. Saat itu sampai pernah aku diwawancarai sebuah portal berita ya, sampai cukup viral juga. Nah, videonya aku upload akhirnya ketika perjalanan ke stasiun, pas stasiunnya banjir, tergenang air sampai ada ikannya. Nah, video itu akhirnya meledak ya, ditonton oleh hampir 2000-an lebih kalau nggak salah, lupa aku berapa, 2000-an lebih pada hari itu sehingga subscriberku itu naik dari 900 langsung naik ke 1000 berapa. Beberapa waktu kemudian ada notifikasi dari YouTube bahwa aku itu bisa mengikuti program YPP namanya ya atau Monet. Nah, tanpa aku pikir panjang lagi, aku langsung daftar dan esoknya diterima. Jadinya alhamdulillah dari kejadian banjir itu meskipun tidak menyenangkan ya karena aku bingung mau pulang tapi akhirnya bisa membawa berkah, bisa Monet ya YouTubeku ini. Karena udah Monet ya akhirnya aku mulai serius untuk membuat video. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, aku tampung dulu kira-kira mana yang banyak dicari ya. Dan di YouTube kan ada yang namanya statistik ya. Di situ ada konten apa saja yang banyak dilihat, banyak dicari. Nah, otomatis aku akan membuat video-video di tempat tersebut. Tapi nggak semuanya bisa aku lakukan segera karena kan aku juga bekerja dan kontennya itu aku paling nggak hari Sabtu aja ya atau Jumat Sabtu atau hari Minggu itu jarang. Kalau hari Minggu itu aku jarang konten karena biasanya banyak jalan ditutup ya akhirnya nggak bisa mengonten dengan leluasa. Makanya hari Sabtu itu paling efektif untuk konten. Nah, dari situ aku mulai mencari-cari tempat yang belum dijamah oleh orang ya, yang ditanyakan oleh orang sehingga aku buat videonya. Jadi saat ini tak hitung itu sudah ada sekitar 4000 subscriber ya. Terima kasih kepada kalian udah subscribe. Jadi udah banyak ya menurutku karena dulu aku nggak sampai berpikir sebanyak ini. Karena pas aku buat channel ini kan awalnya buat untuk mengkoleksi video-videoku biar nggak hilang ya. Jadi kan dulu itu mesti aku simpan, kemudian aku upload, jaga-jaga kalau misalkan apa namanya HP-ku itu nanti nggak muat ya, apa namanya nggak muat datanya, nggak muat apa storage-nya. Jadinya aku upload di YouTube. Kadang-kadang juga untuk pelengkap dari tulisanku. Jadi di blog itu kan ada tulisan, kemudian bisa menyisipkan YouTube ya. Nah, di situ aku mulai mengupload konten-konten untuk di blog juga. Nah, tapi karena sudah mulai Monet, akhirnya sekarang orientasiku itu berubah menjadi bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber, bukan mendapatkan viewer banyak-banyaknya ya. Kalau subscriber udah nggak aku, kalau udah nggak aku pikiran lagi, yang penting adalah banyak yang lihat sekarang dan banyak yang disebarluaskan. Untuk video yang paling banyak dilihat itu ini ada 6 video teratas. Ternyata tak lihat itu dari berbagai kategori ya, nggak cuma Surabaya Bus, tapi ada Wirawiri, ada Trans Banyumas, Trans Semarang, ada kereta api, ada penginapan dan sebagainya. Jadinya memang untuk saat ini kontenku itu banyak yang mengenai transportasi umum di dalam kota ya, bukan antar kota. Kalau antar kota seperti bus akap itu mohon maaf aku nggak bisa untuk ngonten ya.
silakan kalian cari YouTuber lain yang sudah pro ya. Kenapa? Karena kalau naik angkutan antar kota itu aku ngantuk biasanya ya. Jadi baru 10 menit jalan udah ngantuk pengen tidur. Nah, kalau yang bus-bus BRT seperti ini itu kan waktunya kan nggak lama ya, jadi kita harus tetap tetap on ya, tetap apa namanya, konsentrasi biar nggak salah turun. Nah, makanya aku bisa ngonten karena nggak lama, paling-paling lama itu sekitar 30 menit atau sejaman, itu jarang sekali, kecuali yang seperti Trans Jatim itu panjang, tapi kalau Surabaya Bus, Trans Semanggi, Trans Jateng, Trans Semarang, itu nggak sampai sejam ya aku kontennya, jadinya cepet ya. Jadi, aku bisa banyak dapatnya. Kalau bus antar kota mohon maaf aku nggak bisa, makanya kalau kalian mau cari bus antar kota, silahkan kalian cari di channel yang lain. Nah, selain itu, eee, selain konten untuk menjawab pertanyaan, nah makanya aku sekarang itu fokusnya adalah bagaimana caranya bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dari para pemirsa, karena mereka sudah meluangkan waktu untuk melihat videoku, makanya ketika ada pertanyaan sebisa mungkin aku jawab dengan cepat, tepat, dan segera. Dan mohon maaf bila ada yang kelewatan nggak sempat aku jawab. Kalau kalian ingin cepat silahkan kalian DM aku di IG ya, tapi follow dulu. Nanti misalkan kalian kepingin cepat lagi, bisa tanya lewat WA kalau aku ada waktu. Jadinya mohon maaf jika ada pertanyaan di YouTube yang belum sempat aku jawab. Selain konten mengenai rute transportasi umum, tentu konten mengenai kritik terhadap transportasi umum tetap aku buat seperti ini. Jadinya ini kan aku berada di sebuah bangunan namanya MCC di Kota Malang. Ini adalah persimpangan jalan dari arah utara dan selatan barat timur Kota Malang sehingga kemacetan yang luar biasa. Makanya di konten-kontenku akan aku selingi dengan konten mengenai kritik dan saran terhadap pemangku kepentingan terutama pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat agar mereka itu bisa mengembangkan dan menyediakan transportasi umum dengan baik agar tidak macet seperti ini. Jadi mungkin itu saja ya video kali ini. Ini adalah edisi spesial 2 tahun aku monet. Karena aku lihat beberapa channel lain yang pertama kali monet itu buat video seperti ini, refleksi atau evaluasi, makanya aku buat ya. Oh ya, kenapa kok aku nggak menampilkan muka? Karena jujur aku nggak pede ya. Yang kedua, karena kalau aku menampilkan muka pas konten itu malah gak karu-karuan kacau. Karena kadang itu aku baru punya ide untuk ngomong atau ada deskripsinya itu setelah aku buat video ya, setelah di rumah. Jadinya mohon maaf nggak aku tampilkan muka, tapi kadang-kadang mungkin nanti akan aku tampilkan muka jika ada kesempatan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.